Kamu sedang menyusuri jalan ketika melihat grafiti yang menarik perhatianmu. Masa depan mengubah masa lalu setiap hari. Kamu nggak terlalu paham apa artinya, tapi untungnya sahabatmu seorang ilmuwan dan kamu mengiriminya foto grafiti yang baru kamu lihat. Gak sampai 10 menit, temanmu Moody menjawab, "Mampirlah ke lab dan aku akan coba tunjukkan artinya. Catatan, hidupmu mungkin gak pernah sama lagi." Kamu orang yang penuh rasa ingin tahu, jadi kamu langsung pergi ke lab Moody tanpa pikir panjang. Setibanya di sana, Moody sudah menyiapkan semuanya untuk menunjukkan salah satu eksperimen mekanika kuantum yang paling menakjubkan. "Kamu pernah dengar tentang keterikatan?" tanya Moody. Melihat ekspresi bingung di wajahmu, dia menambahkan, "Biar ku tunjukkan." Biasanya ketika kita mengatakan sesuatu terikat, yang dimaksud adalah hubungan kompleks dengan sesuatu. Bener kan? Dalam mekanika itu hampir sama. Katakanlah ada dua partikel buatan lab yang selalu berinteraksi satu sama lain, kita sebut saja Rose dan Daisy. Rose dan Daisy seperti partikel kembar dan perilakunya tersinkronisasi. Jika yang satu bergerak ke kiri, yang satunya juga melakukan hal yang sama. Agar eksperimen ini berhasil, kita harus memisahkan Rose dan Daisy. Rose dimasukkan ke pendingin dan dipindahkan ke Los Angeles, sementara Daisy dikemas dan dibawa ke New York City. Rose tidak tahu di mana Daisy berada dan sebaliknya, dan tidak ada komunikasi di antara mereka. Enggak, mereka nggak bisa saling meretweet, tapi entah gimana, jika ada yang mencolek Rose, Daisy akan berlaku seolah-olah dia baru saja dicolek. Untuk memastikan kita memahami ini dengan benar, partikel kembar ini ditempatkan di dua sisi negara yang berbeda, nggak ada komunikasi di antara mereka, tapi jika Rose dicolek di LA, Daisy akan langsung merasakannya di New York City. Saat Moody menunjukkan hal ini, raut wajahmu akan semakin bingung. Gimana bisa sih? Kamu pun bertanya. "Itu karena keterikatan," jawab Moody. Dalam mekanika kuantum, partikel-partikel ini berperilaku seperti dadu ajaib. Jika kedua dadu dilempar secara bersamaan, maka hasilnya akan sama berulang kali. Bahkan jika dua orang asing memainkannya di dua lokasi berbeda, kedengarannya memang seperti sulap ya. Tapi apa sebenarnya yang sedang kita lihat? Hal pertama yang mungkin terlintas dalam pikiran kita adalah bahwa ada semacam komunikasi instan yang terjadi di antara partikel kembar tersebut. Jika hal ini benar, maka salah satu prinsip dasar fisika akan terabaikan. Jika Rose dan Daisy saling berkomunikasi, maka komunikasi ini pasti terjadi lebih cepat dari kecepatan cahaya. Dan menurut teman jenius kita, Einstein, hal itu mustahil. "Tapi ada kemungkinan lain," kata Moody. Gimana jika eksperimen ini menunjukkan bahwa waktu tidak hanya bergerak maju seperti yang selama ini kita yakini? Gimana jika ini membuktikan waktu bergerak mundur? Idenya adalah bahwa Rose dan Daisy akan terikat sampai titik di mana ketika seseorang mencolek mereka di masa sekarang, reaksi mereka terjadi karena perjalanan waktu. Perjalanan ini kembali ke masa sebelum Rose dan Daisy terpisah, mereka saling bertukar informasi, dan kemudian efek yang baru kembali ke masa sekarang ketika aksi mencolek terjadi. Dalam hal ini, waktu kurang lebih seperti lukisan kubisme. Waktu tidak akan linier, tersusun dalam urutan yang kita kenal, yaitu masa lalu, sekarang, dan masa depan. Di sini waktu akan seperti panah berkepala dua, menunjuk ke arah masa depan dan masa lalu. Wow, oke. Ini sungguh mengejutkan. Tapi apa artinya ini bagi kita manusia ya? Apakah keterikatan ini juga berlaku bagi kita? Ataukah hanya mungkin terjadi pada tingkat mikroskopis? Coba kita lihat. Mungkin kamu pernah mendengar tentang efek kupu-kupu, bahkan ada film Hollywood berjudul Butterfly Effect yang membahas tentang fenomena ini. Efek kupu-kupu bercerita tentang bagaimana tindakan dan perubahan kecil sekalipun dapat memiliki konsekuensi yang sangat besar seiring waktu. Ungkapan terkenal yang menggambarkan fenomena kuantum ini adalah seekor kupu-kupu mengepakkan sayapnya di Brazil dan menyebabkan tornado di Texas. Ini merupakan metafora untuk menggambarkan apa yang dikenal dalam dunia mekanika kuantum sebagai teori kekacauan. Hei Moody, bisa kesini sebentar? Apa sih sebenarnya teori kekacauan itu? Dan apa hubungannya dengan manusia?
Mungkin kamu sampai pada titik di mana kamu harus mengambil keputusan penting dalam hidupmu. Contohnya, apakah aku harus menerima pekerjaan di negara lain atau menikah dengan kekasih pujaan hati? Apakah aku akan berkeliling dunia selama 6 bulan atau menginvestasikan semua uangku di perusahaan startup milik sahabatku? Keputusan-keputusan penentu hidup ini membuat kita bertanya-tanya, apakah seluruh jalan hidup kita akan berubah tergantung pada pilihan kita. Jika kamu menerima pekerjaan itu, apakah berarti kamu nggak akan pernah menikah dengan kekasihmu? Belum tentu kan? Sudah lama para ilmuwan memperdebatkan apakah takdir atau determinisme itu ada, atau apakah hidup ini pada dasarnya kacau dan tidak dapat diprediksi. Tergantung pada cabang ilmu pengetahuan mana yang kamu percayai, kamu bisa memilih salah satunya. Efek kupu-kupu atau teori kekacauan mengatakan bahwa jika kamu mengubah sedikit saja kondisi pertama dari suatu situasi, hasilnya tidak dapat diprediksi dan kacau. Jadi jika kamu melewati jalan yang sama, yang biasa kamu lalui saat berangkat kerja, tapi kamu memutuskan untuk belok kiri, bukannya kanan, maka akan ada banyak sekali situasi yang menantimu. Teori kekacauan mengatakan bahwa takdir atau determinisme tidak ada. Jadi pada tingkatan manusia, itu berarti kehidupan yang kamu jalani jika memilih berkeliling dunia selama 6 bulan akan sangat berbeda dengan kehidupan yang kamu jalani jika menikahi kekasih masa kecilmu. Cara terbaik untuk memahami teori kekacauan adalah cuaca. Pernahkah kamu bertanya-tanya kenapa ramalan cuaca sering salah? Kenapa mereka mengatakan minggu ini akan cerah, tapi di pertengahan minggu kita diguyur hujan lebat? Itu karena sangat sulit untuk menentukan dengan tepat kondisi awal atmosfer, oleh karena itu hampir tidak mungkin untuk membuat prediksi yang akurat. Kamu masih ingat kan bahwa perubahan kecil pada kondisi awal dapat mengubah total hasilnya? Komputer mungkin bisa membuat prediksi perkiraan untuk 1, 2, atau 3 hari. Tapi setelah itu, perbedaan antara kenyataan dan apa yang diprediksikan menjadi terlalu besar. Tapi para ilmuwan juga sudah memikirkan gagasan bahwa hidup ini sudah ditakdirkan atau ditentukan. Gagasan ini adalah yang paling diterima hingga mekanika kuantum datang dengan eksperimen luar biasanya. Pengalaman paling terkenal yang mendukung keberadaan takdir dikenal sebagai Laplace's Demon. Cendekiawan Prancis Pierre-Simon Laplace menyatakan bahwa jika kita bisa mengetahui lokasi dan kecepatan pasti dari setiap atom di alam semesta, maka kita akan bisa memprediksi lintasan masa lalu dan masa depan. Dengan kata lain, jika kita dapat menemukan koordinat yang tepat dari sebuah atom, kita bisa mengetikkannya ke dalam komputer dan mesin akan memberikan kita semua lintasan yang mungkin untuk atom tersebut. Jika atom itu adalah dirimu, itu berarti komputer bisa memprediksi semua kemungkinan garis waktu yang bisa kamu lalui dalam kehidupan ini. Tidak butuh waktu lama sebelum akhirnya teori Laplace dibantah. Alasannya hampir mustahil untuk menemukan lokasi persis dari sebuah atom dengan tepat. Hal ini membawa kita kembali ke teori kekacauan dan sulitnya menentukan koordinat yang tepat dari sebuah partikel dalam ruang dan waktu. Ini menyisakan banyak ruang untuk ketidakpastian. Astaga, sungguh rumit untuk dipahami ya. Para ilmuwan percaya bahwa ada jalan tengah. Kehidupan bisa bersifat deterministik dan non-deterministik sekaligus. Kita bisa menyimpulkan semuanya dengan kutipan terkenal dari Nehru. Dia mengatakan, hidup itu seperti permainan kartu. Kartu yang mau kamu dapatkan adalah determinisme, tapi cara kamu memainkannya merupakan kehendak bebas. Apa pendapatmu tentang hal ini?